Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyakit IBR atau Infectious Bovine Rhinotracheosis. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama ada Neni Fariza Pravanda dengan NIM akhiran 2027. Selanjutnya ada Abdul Aziz Fanani dengan NIM akhiran 2031 dan yang terakhir ada Yanuar Rizky dengan NIM akhiran 2034. Apa itu penyakit IBR? Penyakit IBR sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus bovine herpes virus tipe 1 atau biasa dikenal dengan sebutan BHV1. BHV1 sendiri diketahui telah menyerang ternak sapi di Indonesia dengan sebaran penyakit yang cukup luas. Manifestasi penyakit IBR dapat bersifat fatal, ringan maupun subklinis, tergantung dari galur atau strain virus, kepekaan hewan, dan juga faktor lingkungan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik bovine herpesvirus 1 atau IBR. IBR termasuk ke dalam family Herpesviridae, subfamily Alpha Herpesvirinae, dan genus Varicella-virus. Berdasarkan sifat antigenik dan genomik, BHV1 ini dibedakan menjadi subtipe 1 atau BHV1.1 dan subtipe 2 atau BHV1.2. Kedua subtipe tersebut dapat menimbulkan gejala penyakit yang berbeda, di mana bovine herpesvirus tipe 1 ini atau IBR dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, sedangkan untuk BHV tipe 2 ini dapat menginfeksi saluran genital. Nah, setelah infeksi, BHV1 ini akan menyebar dari infeksi lokal menuju ke sistem saraf melalui sel saraf tepi, mencapai ganglia trigeminal dan lumbosakral, dan menetap dalam keadaan laten. Virus yang telah teraktivasi disebabkan melalui akson dan dibawa kembali ke saraf tepi dan menyebar ke tempat semula di mana pertama kali virus masuk. Reaktivasi virus menyebabkan virus terdedah atau shedding, tetapi kondisi ternak tetap tidak menunjukkan gejala klinis. Nah, secara umum BHV1 ini disekresikan dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi pada saat fase infeksi awal dibandingkan dengan fase akhir ketika terjadi shedding. Virus disekresikan melalui sekreta, hidung dan mata, cairan plasenta ternak sapi yang keguguran, serta semen. Nah, untuk gejala IBR sendiri itu, sapi yang terserang IBR menampakkan gejala sebagai berikut. Yang pertama itu suhu tubuh naik dan tubuhnya tampak lesu. Kemudian yang kedua terjadi radang pada hidung, sinus, tenggorokan, dan batang tenggorok. Kemudian yang ketiga itu sukar bernafas karena ingus tertimbun di saluran. Yang kelima yaitu penularan penyakit IBR. Penyakit IBR merupakan penyakit menular strategis yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, sistem saraf, dan sistem reproduksi pada ternak sapi. Penyakit ini dapat menular secara langsung maupun tidak langsung pada ternak. Untuk penularan secara langsung yaitu terjadi pada saat sapi melakukan kontak langsung dengan sapi yang sudah terinfeksi virus BHV1 atau virus IBR. Kemudian untuk penularan secara tidak langsung yaitu dapat terjadi pada saat sapi melakukan perkawinan, baik perkawinan secara alami maupun perkawinan buatan atau inseminasi buatan. Kemudian yang keenam yaitu strategi pencegahan penyakit IBR, yaitu yang pertama pengendalian penyakit yang menggunakan perangkat pendukung berupa teknik diagnosis atau deteksi virus atau deteksi antibodi. Kemudian untuk yang kedua yaitu menyediakan vaksin IBR tidak aktif dalam jumlah yang cukup untuk upaya pencegahan infeksi pada populasi yang banyak. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan dana untuk program pengendalian penyakit IBR. Kemudian yang kelima yaitu strategi pengendalian penyakit dilakukan dari hulu ke hilir dan secara bertahap. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.